kolaboratif dalam pembelajaran mendalam bagi guru-guru kami. Karena latar belakangnya yaitu pendidikan di SD Semawut itu mengarahkan ke pendidikan yang abad 21, menuntut adanya transformasi dalam proses pembelajaran agar peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan tetapi juga memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Karena kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan memberikan ruang yang luas bagi guru untuk mengembangkan model pembelajaran yang berorientasi pada pengalaman nyata, pemecahan masalah, serta keterlibatan aktif peserta didik. Nah, tujuan program yaitu meningkatkan kompetensi pedagogis guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berbasis inquiry kolaboratif yang berpusat pada peserta didik, mengembangkan keterampilan guru dalam menciptakan pembelajaran mendalam yang mendorong berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang ketiga, memberikan pengalaman langsung bagi guru dan mengimplementasikan strategi inquiry kolaboratif sebagai bagian dari praktek pembelajaran inovatif. Yang keempat, mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aktif, partisipasif, dan bermakna sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka. Meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik melalui penerapan strategi pembelajaran yang mendorong keterlibatan, kolaborasi, dan refleksi. Hasil yang diharapkan yaitu guru mampu mengimplementasikan pembelajaran berbasis inquiry kolaboratif secara efektif di kelas sesuai karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Yang kedua, terbentuknya keterampilan guru dalam merancang rencana pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang memuat strategi inquiry kolaboratif dan berorientasi pada pembelajaran mendalam. Yang ketiga, meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, kolaboratif, serta menekankan pada pemecahan masalah secara nyata atau yang dihadapinya. Yang keempat, peserta didik menunjukkan peningkatan keterampilan pada abad 21 yaitu critical thinking, creativity, collaboration melalui keterlibatan dalam proses inquiry kolaboratif. Di dalam inquiry kolaboratif saya menggunakan 3 tahap, yaitu pertama assess, yang kedua nanti desain, yang ketiga juga implementasi atau measure. Sekarang yaitu assess atau identifikasi kebutuhan, tantangan, dan peluang. Identifikasi kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan peningkatan kompetensi pedagogis guru dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kebutuhan penguasaan strategi pembelajaran inovatif, khususnya pendekatan inquiry kolaboratif yang dapat menumbuhkan keterlibatan aktif peserta didik. Jadi di sini peserta didik itu harus aktif dan juga kreatif di dalam pembelajaran.
Yang ketiga, kebutuhan pengembangan perangkat ajar atau RPP, LKPD, media pembelajaran digital maupun konvensional yang mendukung pembelajaran mendadak. Kebutuhan peningkatan kemampuan reflektif guru agar mampu mengevaluasi praktek pembelajaran dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Sekarang tantangan dari sarana dan prasarana, yaitu keterbatasan media pembelajaran digital. Di sini yaitu terutama guru-gurunya yang masih kurang menguasai IT, Bapak. Ruang kelas yang kurang fleksibel, keterbatasan bahan ajar inovatif, kurangnya fasilitas penunjang yang beragam, eksperimen sederhana, ketergantungan pada sarana pribadi guru. Terus sumber daya manusianya, variasi kompetensi guru. Di sini yang muda-muda itu mampu menggunakan atau melakukan pembelajaran dengan digital, tetapi yang sudah tua masih kurang atau belum mampu. Keterbatasan pengalaman guru, resistensi terhadap perubahan, kesiapan peserta didik, manajemen waktu dan energi guru. Dampaknya dari sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, yaitu mempunyai dampak, yaitu mengadakan pelatihan dan pendampingan rutin. Di sini di SDN Semawon mengadakan pendampingan rutinnya melalui kelompok belajar mini atau KKG mini di SDN Semawon. Untuk memperkuat kompetensi dalam merancang dan melaksanakan inquiry kolaboratif, mendorong terbentuknya komunitas belajar guru atau kombel sebagai wadah berbagai praktek dan saling memberi dukungan. Karena peluangnya sumber daya manusia dari gurunya atau dari SDN-nya, antusiasme guru dalam mengikuti diskusi menjadi modal positif untuk program peningkatan kapasitas. Kepala sekolah memberikan dukungan penuh terhadap program peningkatan kapasitas, baik berupa motivasi, fasilitas kegiatan maupun penyediaan waktu untuk pelatihan. Yang ketiga, guru sangat terbuka dengan inovasi, terbukti dari antusiasme saat mengikuti diskusi di dalam kombel atau di dalam KKG ini di SDN Semawon. Adanya komunikasi praktisi pendidikan di wilayah setempat juga bisa menjadi sumber belajar bersama. Itu peluang yang pertama. Sekarang peluang yang kedua yaitu kebijakan. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan guru untuk berinovasi, termasuk dalam penyusunan RPP yang sederhana namun bermakna, yang sesuai dengan pendekatan inquiry kolaboratif dengan fokus pada capaian pembelajaran dan dimensi profil lulusan. Kebijakan ini selaras dengan prinsip pembelajaran, sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam yang berorientasi pada kompetisi abad 21 sampai sekarang. Pemerintah melalui Kemendikbudristek menyediakan program pengembangan profesional, menyediakan program yang berlanjutan yang bisa diakses guru untuk memperdalam pemahaman tentang pembelajaran mendalam. Guru penggerak yang ada di sekolah atau wilayah setempat dapat menjadi teladan dan fasilitator perubahan. Yang ada itu desain,
Desain yaitu strategi pembelajarannya berbasis pertanyaan pemantik, eksplorasi mandiri, berkelompok, kolaborasi dalam diskusi, presentasi dan berbagai hasil inquiry, refleksi dan generalisasi penilaian. Terus program di dalam pembelajaran mendalamnya perencanaan, pelaksanaan, pendampingan dan penguatan, evaluasi serta tindak lanjut. Sekarang metode penyesuaiannya, kami di sini memakai metode dalam pelaksanaan OJT pembelajaran mendalam berbasis inquiry kolaboratif. Metode yang digunakan yaitu inquiry terbimbing, diskusi kelompok atau kolaboratif, project based learning BJBL sederhana, refleksi individu dan kelompok, pendampingan melalui komunitas atau kombel. Penyesuaiannya agar metode inquiry kolaboratif dapat berjalan optimal sesuai dengan keadaan di SDN Semawon Sukosewu, dilakukan beberapa penyesuaian sebagai berikut. Penyesuaian terhadap Satras, terhadap sumber daya manusia, terhadap waktu pembelajaran, dan terhadap peserta didik dan evaluasinya. Sekarang implementasi atau langkah-langkah pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan. Tahap implementasi merupakan penerapan rancangan strategi dan program pembelajaran mendalam berbasis inquiry kolaboratif yang telah disusun sebelumnya. Pada tahap ini, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran langsung di kelas dengan pendampingan fasilitator serta melakukan refleksi bersama komunitas belajar. Yang pertama yaitu persiapan. Kalau kita mengadakan persiapan, mestinya musyawarah dulu, melaksanakan cari waktu yang tepat dan kapan dilaksanakannya. Pelaksanaan kegiatan di sini sesuai dengan jadwal yang disepakati sesuai dengan waktu persiapan. Pendampingan dan refleksi guru. Pendampingan dan refleksi guru ini biasanya dibahas dalam komunitas atau kombel belajar sekolah atau akademi yang ada di SD kami. Sekarang penyesuaian dan perbaikannya juga disesuaikan dengan keadaan SD kami. Sekarang measure atau evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Evaluasi efektivitas. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi inquiry kolaboratif berhasil mencapai tujuan pembelajaran mendalam. Refleksi dilakukan oleh guru dan komunitas belajar untuk menilai kekuatan, kelemahan, serta peluang perbaikan. Lingkungan belajar menjadi lebih hidup dan bermakna karena peserta didik dilibatkan secara langsung dalam proses menemukan pengetahuan. Komunitas belajar atau kombel berperan penting sebagai wadah refleksi berbagai pengalaman dan peningkatan kapasitas guru. Meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan Satras dan variasi kompetensi SDM, namun melalui kerjasama, kreativitas, dan pendampingan berkelanjutan pembelajaran